Salam sejahtera bagi saudaraku di mana saja berada. Jumpa kembali dalam Renungan Harian Gereja Kalimantan Evangelis Jemaat GKE Epata Banjarmasin, tanggal 3 Mei tahun 2021, yang terdapat dalam Kitab Perjanjian Baru, yaitu Galatia pasal 5 ayat 16-26, dengan perikop hidup menurut daging dan roh. Namun sebelumnya, baiklah kita merendahkan diri untuk berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, terpujilah namamu yang masih memberikan nafas kehidupan bagi jemaatmu untuk mendengar sapaan firman-Mu dan hamba-Mu yang dipercayakan menyampaikan kehendak-Mu ini. Tuntun dan sertai kami dalam memahami dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti sering mendengar perkataan yang berbunyi begini: hidup adalah pilihan. Saudaraku, sesungguhnya kalimat ini mau mengatakan bahwa kita sebagai manusia diberikan kebebasan untuk memilih apapun. Namun ingat bahwa segala sesuatu yang menjadi pilihan tentu membawa konsekuensi bagi setiap orang yang mengambil pilihan-pilihan itu. Dalam hal ini, saudaraku, Paulus memaparkan dua pilihan bagi jemaat di Galatia. Pertama, hidup menurut daging, dan yang kedua, hidup menurut roh. Ayat 19 dikatakan hidup menurut daging adalah hidup dalam percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Konsekuensinya jelas. Dalam kalimat berikutnya dikatakan, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dari kerajaan Allah. Lalu pilihan kedua adalah dalam ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini adalah pilihan yang ditawarkan. Kita diberikan kebebasan untuk memilih, tapi sekali lagi, tentu masing-masing punya konsekuensi atau akibat. Saudaraku, Paulus juga menegaskan bagi siapapun tanpa terkecuali kita di masa kini, tidak hanya konteks jemaat di Galatia pada saat itu saja, bahwa barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Artinya, saudaraku, siapapun yang mengaku dan menyebut diri sebagai pengikut Kristus, otomatis ia telah mematikan, membunuh, meninggalkan, tidak melakukan keinginan-keinginan daging seperti yang dikatakan dalam ayat 19 tadi. Sebab bagi Paulus, setiap orang yang bersedia memberikan dirinya dengan sadar, menyerahkan diri, hidup dalam roh seperti dalam ayat 22, maka hidup kita akan dipimpin oleh roh. Dan satu lagi pesan Paulus dalam ayat 26, jangan kita gila hormat, jangan saling menantang dan saling mendengki. Saudaraku, ketiga hal ini pun termasuk keinginan daging. Keinginan atau sifat manusia yang mencari pengakuan dari sekitar sehingga ia dapat berbuat hal-hal yang merugikan orang lain. Gila hormat misalnya, dalam hal ini adalah orang yang selalu mencari pujian, yang bisa jadi dengan melakukan pencitraan atas dirinya agar dianggap baik, dianggap hebat, saleh. Orang ini adalah orang yang terlalu haus akan pengakuan dan ingin selalu dihormati oleh orang lain. Mendengki. Mendengki ini lebih kepada rasa benci, iri, atau bahasa gaul saat ini adalah sirik. Karena ada hal yang membuatnya tidak
senang dengan seseorang sehingga sekalipun orang tersebut berbuat baik, tetap jelek, tetap tidak baik dalam pandangannya. Selanjutnya dikatakan jangan saling menantang. Menantang ini bisa kita artikan memanas-manasi, memprovokasi. Ini adalah sikap kedagingan yang dikecam oleh Paulus dan tidak disukai oleh Allah. Saudaraku, pilihan ada di tangan kita. Manakah yang menjadi pilihan saudara? Hidup menurut roh atau hidup menurut daging? Yang pasti, kita tidak bisa hidup dengan dua pilihan ini secara bersamaan. Namun jika pilihan kita sebagai pengikut Kristus, maka selayaknya lah hidup oleh roh. Namun jangan kita lupa, hidup demikian tentu tidak mudah. Apalagi tawaran dunia sungguh kuat, beraneka ragam cara menggoda kita. Tentu pertolongan dan kekuatan dari Allah lah yang menolong serta memampukan kita untuk menjadi apa yang Allah inginkan. Memang tidak mudah beriman teguh, saudaraku, di tengah-tengah tantangan zaman dan tawaran dunia. Tapi kita harus berjuang membangun iman takut akan Tuhan agar tidak mudah terombang-ambing sebagaimana Paulus katakan dalam Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kiranya Kristus menjadi kepala kehidupan kita. Kita hidup di dalam roh. Hidup demikian, hidup yang diberkati oleh Tuhan. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.